menginformasikan mengenai manajemen modal kerja. Saya Briliani Putri. Saya Farah Hayati. Saya Gracia Maria. Saya Rafa Hansam. Oke, yang pertama saya akan jelaskan yaitu dari pengertian manajemen modal kerja. Menurut Ahmad, manajemen modal kerja merupakan pengelolaan sumber jangka pendek suatu perusahaan untuk melangsungkan aktivitas usaha, pendanaan, dan optimalisasi likuiditas perusahaan. Manajemen modal kerja memiliki komponen yang penting seperti efisien pemanfaatan aktiva, lancar, dan kewajiban lancar. Yang selanjutnya ada jenis modal kerja. Jenis modal kerja terbagi menjadi dua, yaitu ada jenis modal kerja permanen dan jenis modal kerja variabel. Jenis modal kerja permanen yaitu modal kerja yang harus ada dalam perusahaan agar perusahaan dapat menjalankan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Untuk modal kerja variabel yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kegiatan ataupun keadaan lain yang mempengaruhi perusahaan. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen modal kerja. Yang pertama yaitu modal kerja dipakai guna menutupi likuiditas entitas, di mana likuiditas tersebut tergantung kepada pengelolaan modal kerja. Yang kedua yaitu ketika modal kerja yang tersedia telah mencukupi, maka kewajiban perusahaan pun dapat terpenuhi dengan tepat waktu. Yang ketiga, dalam pemenuhan kebutuhan pelangganan, persediaan yang dimiliki oleh perusahaan pun perlu tercukupi agar berjalan dengan baik. Yang terakhir yaitu perusahaan akan mampu melindungi dari krisis modal yang diakibatkan karena menurunnya nilai aset lancar. Selanjutnya yaitu ada sumber modal kerja. Yang pertama yaitu penghasilan operasi perusahaan dalam satu periode tertentu. Yang kedua, keuntungan atas surat berharga yang terjual maupun dari hasil pengurangan, pembelian, dan harga penjualan surat berharga yang terdapat pada entitas. Yang ketiga yaitu penjualan saham, di mana modal kerja yang didapatkan atas penjualan saham perusahaan kepada pihak-pihak lainnya. Yang terakhir yaitu penjualan aset tetap, di mana perusahaan memperoleh sumber modal kerja atas aset tetap yang terjual yang tidak digunakan ataupun tak produktif. Ada sumber modal kerja, yaitu penjualan obligasi. Ketika perusahaan menjual obligasi yang dapat digunakan sebagai investasi jangka panjang kepada pihak lain agar perusahaan memperoleh sumber modal kerja. Selanjutnya, memperoleh pinjaman, di mana perusahaan berusaha untuk mendapatkan modal dengan melakukan peminjaman kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya, dana hibah yang diberikan kepada perusahaan, di mana dana hibah tidak terdapat beban biaya di dalamnya dan tidak wajib untuk dikembalikan. Selanjutnya ada penentuan kebutuhan modal kerja. Periode perputaran atau terikatnya modal kerja. Modal kerja yang dibutuhkan akan semakin bertambah jika jangka waktu periode terikat modal kerja semakin besar. Yang kedua ada metode pengeluaran kas rata-rata. Dilakukan dengan cara melakukan perhitungan perputaran elemen yang membentuk modal kerja, di antara rotasi persediaan, rotasi kas, dan rotasi piutang. Nah, selanjutnya ada metode keterkaitan dana dan perputaran modal kerja. Selama entitas berada dalam kondisi usaha, maka modal kerja terdapat di entitas akan selalu berputar dan beroperasi. Periode perputaran modal kerja mulai terjadi di saat entitas menginvestasikan kas kepada bagian-bagian modal kerja di saat berubah kembali menjadi kas. Dan yang terakhir, perhitungan tingkat perputaran modal kerja dilakukan dari neraca dan laporan laba rugi di sebuah periode tertentu. Selanjutnya ada strategi modal kerja bersih. Di sini ada strategi keuangan agresif. Strategi yang diambil perusahaan ketika harus membiayai kebutuhan dan kebutuhan tetap dengan menggunakan dana jangka pendek, serta kebutuhan permanen dengan menggunakan dana jangka panjang. Nah, selanjutnya ada strategi keuangan agresif. Ketika perusahaan membiayai seluruh proyek yang membutuhkan dana yang berasal dari dana jangka panjang, serta membiayai pengeluaran tak terduga dengan dana jangka pendek.